Halo brother and sister, ketemu lagi dengan gue Bang Said, Sang Idola MC di Sang Idola MC Sharing yang ke-95 dengan judul Jika Salah Ucap. Ada baiknya jika lo brother and sis tonton dulu dua tayangan, dua cuplikan video gue saat gue perform. Ini real ya, jadi bener-bener bukan gue bikin khusus untuk mendukung sharing ini, tidak. Tapi ini memang terjadi di saat gue perform kedua cuplikan ini. So, kalau begitu gue nggak akan panjang lebarin lagi, karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Yuk kita tonton dulu video ini, baru kita akan sharing, baru gue akan berbicara banyak tentang jika salah ucap ini. Ini dia bakal lo. Di hari kedua tepat dari total rangkaian 10 hari, sekali lagi saya mau katakan, untuk memberikan kemudahan kepada Anda, khususnya untuk end user ya, untuk Anda peminat dari mobil yang layak amat sangat pakai. Kata-katanya kacau ya, layak amat sangat pakai. Ada yang bisa bantu kata-kata yang lebih baik? Mungkin dari tim gue bisa bantu kata-kata yang lebih baik apa? Tidak bisa? Oke. Ini saya challenge dia untuk menjadi MC juga, tapi ternyata belum punya keberanian. Ada waktu bakal ketemu, ada waktu bakal berpisah. Nah, tetapi sekali lagi saya mau katakan di sini, ketika berbicara Jakarta Auto Week 2023, dan sudah selama 9 hari kita ada di event ini bersama dengan Broom, teman bisnis showroom yang menemani Anda sampai dengan besok di hari ke-10, total dari rangkaian 10 sampai dengan 19 Maret 2024. So, sekali lagi saya mau katakan, ketika Anda menginginkan used car yang terbaik, langsung saja temukan pilihan di Broom Hive dari koleksi para used car dealer qualified bersama dengan Broom, teman bisnis showroom. Dengan saya akhirnya, Sang Idola MC, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, I love you, sehat terus untuk Anda. Juga terima kasih banyak untuk Broom, teman bisnis showroom, untuk rekan-rekan yang sudah membantu semua, tenan-tenan, I love you pokoknya. Sehat terus ya, sampai ketemu lagi di next event Jakarta Auto Week 2024. Thank you banget. God bless you, God bless your family, and ciao. Sudah ditonton videonya? Iya begitulah, ya kan, itu yang terjadi seperti itu. Jadi di saat gua sudah cukup pengalaman, cukup jam terbang, ternyata yang namanya salah ucap atau miss gitu ya, itu pasti akan selalu terjadi. Kenapa? Karena gue masih sebagai manusia. Even though semua sudah gue persiapkan dengan baik, gue sudah well prepare gitu ya. Kalau di video yang pertama ini lucu banget. Jadi gue mencoba merangkai kata-kata, tak, ternyata kata-katanya belibet sendiri sama guanya gitu kan. Nah, gue menyadari hal itu ya, tapi gue tidak menjadi panik ya. Sekali lagi, karena jam terbang, karena banyaknya klien yang sudah mempercayakan eventnya untuk boleh gue MC-in. Jadi itu semua jam terbang. Jadi untuk lo brother and sis yang terutama baru-baru aja mulai MC ya, perbanyak deh jam terbang, perbanyak portofolio lo. Oke. Jadi mengacu ke video yang pertama, kok lu santai banget sih bang begitu? Iya, yang pasti yang perlu lu tahu, gue sadar gitu ya. Tapi memang harus mau dibilang apa? Ya udah, gue dengan santainya gue tanya ke asisten gue gitu kan, bener nggak sih bahasanya? Atau gue tanya ke audiens, bener nggak sih bahasanya belibet? Yang kedua lebih seru lagi, ya kan? Tahun 2024 itu ada di tahun depan gitu loh. Saat ini kita sedang berada di tahun 2023, tapi gue sebutin itu. Dan kok tidak ada permintaan maaf bang? Nanti dulu, sebentar ya. Yang pasti yang perlu lo tahu sekali lagi, sama dengan video yang pertama, gue menyadari bahwa itu salah ya. Jadi cepet, balik lagi jam terbang, cepet tak langsung gue sambungin aja gitu. Oke, so ini bahasannya begini. Jadi untuk bahasan ini, gue pengen banget lo tonton full, lo tonton, jangan lo potong-potong. Kalau lo nggak punya kuota, lo nabung ya. Untuk lo yang masih pelajar gitu ya, atau yang masih kuliah, lo nabung, atau ya mungkin cari wifi atau apa. Supaya apa? Bukan artinya gue pengen muka gue nih dilihat lo full gitu loh selama dalam satu periode tayangan ini. Tapi semata-mata supaya apa yang gue katakan ini itu boleh nyampe full, lu terimanya nggak sepotong-sepotong gitu, jadi komplit ya. Yang paling pertama adalah dari pengalaman gue sendiri, gue akan selalu sharing dari apa yang sudah pernah gue alami.
Semoga apa yang gue alamin ini boleh menjadi pembelajaran untuk lu juga. Dengan sebuah harapan, lu jangan sampai ngalamin. Tetapi kalau lu mesti ngalamin juga, ya udah, memang harus terjadi. Kan begitu, manusia. Ya kan, gue udah katakan, gue udah selalu persiapan, gue udah selalu nyiapin A, nyiapin B, nyiapin C semuanya. Tetapi ketika memang sesuatu yang harus terjadi, ya terjadilah gitu loh. Ya, oke. Di dalam sebuah konsep pembawa acara, artinya gue dan lu berdiri di depan. Artinya dapat dikatakan ini bukan recording, ini bukan rekaman gitu ya. Jadi live atau langsung. Jadi ketika sesuatu terjadi, terjadilah. Yang paling pertama adalah ketika miss itu terjadi, gue dan lu harus sadar bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Gue dan lu harus sadar bahwa ini adalah kesalahan dari kita, dari gue dan lu sendiri. Bukan salah siapa-siapa. Loh kok begitu bang? Iya, karena kan yang ngucapin, yang ngomong ya gue, yang ngomong ya elu, kan begitu. Jadi artinya kesalahan itu terjadi karena gue, karena elu, bukan orang lain. Gitu ya. Kalau ada masukan-masukan, kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan, langsung di kolom komen aja. Nanti kita akan sharing di situ. Ya, jadi biar lebih asik. Jadi sekali lagi tonton full supaya semuanya menjadi lengkap dan lu tidak menjadi picik dengan tayangan ini. Gitu. Jadi ngambil sepotong disebar, ngambil sepotong disebar. Aduh jangan deh yang kayak begitu. Berbeda memang ketika kita berbicara sebuah konsep di panggung atau di stage ya, atau kita di sebuah event yang berbenturan langsung dengan audiens. Sebenarnya simple, audiens tidak sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Ingat itu. Audiens tidak pernah sadar bahwa kita melakukan kesalahan, walaupun ada beberapa audiens yang sadar, gitu. Tetapi yang paling penting adalah gue dan elu harus sadar bahwa gue dan elu baru saja melakukan kesalahan. Itu paling penting. Kita bahas tentang permintaan maaf ya. Di 2 video gue yang baru aja lo tonton, gue tidak meminta maaf. Lo kok begitu bang? Harusnya kan minta maaf. Ya mungkin aja boleh minta maaf, mungkin boleh enggak juga gitu ya. Tapi yang pasti ketika gue melakukan kesalahan, gue sadar, sekali lagi gue sadar bahwa gue melakukan kesalahan, gue improve. Balik lagi di awal sudah gue katakan jam terbang. Untuk yang kedua, kenapa gue tidak melakukan permintaan maaf atau gue tidak mengatakan maaf? Gue sambungin aja langsung. Karena saat itu gue sedang live perform. Ya, jadi tidak ada waktu untuk meminta maaf, tidak ada waktu untuk improve yang macam-macam, yang konyol-konyol. Sementara acara mesti tetap harus berjalan. Sementara product knowledge mesti tetap gue bawakan dengan maksimal. Ya kan? Karena klien kan taunya pokoknya happy ending. Permintaan maaf itu gue lakukan ketika gue sedang mungkin sebagai moderator. Ya, artinya ada meja. Atau gua mungkin sedang talk show, artinya ada meja di depan, ada narasumber. Mungkin gua salah ucap, mungkin apa. Atau gampangnya gini deh, kalau lu lagi mungkin suatu hari ngebacain berita di sebuah acara, lu salah ucap. Nah, itu lu bisa katakan, maaf, saya ulangi, boleh-boleh aja. Jadi misalnya begini, kita yang paling enak tahun aja deh ya. Kita pakai tahun ya, saat ini kan kita di tahun 2023 ya. Baru saja kita menyaksikan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, nah kita salah nih. Ya, kita sadar. Tak, teng. Maaf, saya ulangi, bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 kita baru saja melangsungkan pembukaan Pekan Olahraga Daerah. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Nah, permintaan maaf ini menurut gue, versi gue, itu bisa lu lakukan ketika lu sedang di acara semi formal atau formal. Atau di depan lu itu ada meja, ada perangkat. Dalam hal ini lu sebagai moderator, mungkin lu lagi talk show, mungkin lu sedang acara yang formal atau semi formal. Sekali lagi, di dalam setiap bahasan gue mungkin akan terlalu bertele-tele, mungkin akan belibet menurut lu. Tapi gue mau katakan bahwa pengulangan-pengulangan yang gue lakukan adalah sebuah penegasan untuk kalimat-kalimat baru yang gue sampaikan ke lu. Gitu ya. Jadi yang paling pertama adalah ketika lu dan gue melakukan kesalahan, lu harus menyadarinya, gue harus menyadarinya. Yang kedua, segera lakukan improve supaya lu menjadi lebih tenang
Dan kesalahan itu tidak nyerang lo di saat sedang lo perform saat itu. Lo akan kacau, gue akan kacau. Balik lagi, suka tidak suka, perbanyak jam terbang. Ya, saat ini lu lagi berbicara sama gue, abang lo ini, Bang Said, Sang Idola MC. Gue mempunyai pengalaman kurang lebih udah 30-an tahun di public speaking ini, di public speaking world ini. Untuk on air, untuk off air, gue udah lakuin. Untuk off air, untuk on air, puji Tuhan, semua sudah pernah gue lakuin gitu loh. Dan berbagai macam acara sudah pernah gue pegang. Jadi automatically maka suasana, keadaan, kondisi itu akan ngebentuk gue untuk gue boleh lebih peka akan yang terjadi di saat gue sedang perform. Gitu loh. Pasti akan terasah ya. Insting kita, feeling kita, naluri kita saat kita sedang memegang mikrofon di atas panggung. Begitu loh. So, gue cuman mau bilang begini, tidak ada peraturan yang fix di public speaking world. Lu mau minta maaf, lakukanlah. Lu tidak mau meminta maaf pun, sama seperti di 2 video gue di awal tadi, tidak menjadi masalah juga. Tetapi dengan sebuah pemahaman ya, yang lu dan gue sadari bahwa acara harus running well, bahwa product knowledge harus sampai ke audience dengan baik. Masing-masing pembawa acara mempunyai gaya, masing-masing pembawa acara mempunyai style sendiri-sendiri saat membawakan acara. Gue punya style sendiri dan gue tahu lu pun juga punya style tersendiri untuk membawakan acara. Begitu kan? Jadi terima apa yang sudah ada pada diri gue, apa yang sudah ada pada diri lu sebagai sebuah kebanggaan untuk boleh mendukung performance lu dan gue saat sedang on duty, saat sedang perform. Gitu loh. Oke ya, gitu aja dulu bahasan kita kali ini di Sang Idola MC Sharing yang ke-95 dengan judul Jika Salah Ucap. Sekali lagi ya, tonton video ini lengkap supaya lo tidak menjadi picik dengan bahasan gue ini. Kenapa gue bilang begitu? Karena bahasan ini begitu peka, begitu penting. Kalau salah ucap bagaimana? Kok nggak minta maaf? Harusnya minta maaf dong, bla 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 bla. Makanya gue bilang tonton full, jadi lu tahu apa yang gue sampaikan di sini. Berbicara brand, ketika salah ucap brand, lu mesti sadarin bahwa lu salah ucap. Itu aja yang paling penting. Dan sekali lagi gue mau bilang lu, pengucapan brand atau merek itu tidak selalu di dalam bahasa Inggris ya. Coba simak sharing-sharing gue yang kemarin-kemarin. Itu gue udah ngebahas soal itu untuk masalah pengucapan. Jadi tidak harus semua brand atau merek itu diinggriskan. Ada brand dari Prancis, dari Itali, dari Hong Kong, dari China, ya kan? Dari mana, dari Spanyol. Dan brand itu pengucapannya tidak dalam bahasa Inggris. Ya karena nama negaranya aja beda, kan begitu. Paham ya? Gue rasa gitu aja dulu. Mau ngomong-ngomong aja, nggak mau ngomong, nggak usah ngomong. Sekali lagi, dengan gue Bang Said, Sang Idola MC. Thank you banget untuk lu yang selalu menyaksikan sharing ini. Semoga sharing ini boleh bermanfaat dan membuat lu menjadi semakin lebih termotivasi bahwa seorang pembawa acara adalah pekerjaan yang keren. Ya, nantiin sharing-sharing gue selanjutnya dengan judul-judul yang berbeda pastinya. Oke, kalau begitu jangan salah ucap ya. Tapi kalau salah ucap, gas terus pokoknya. So, thank you banget. And ciao.